Oke, channel Paul Tukan kembali hadir menyapa kita semua. Masih tentang lanjutan materi PAS online ya. Kemarin sudah disajikan tentang bagaimana peserta didik mengikuti PAS atau simulasi PAS online. Dan pada kesempatan ini disajikan bagaimana cara memeriksa hasil pekerjaan siswa pada saat mengikuti simulasi PAS online tersebut. Ya, langsung saja kita ke Google Chrome ya. Ke Google Chrome, kita buka. Di sini saya pakai akun saya pribadi, menggunakan akun belajar.id. Lalu kita klik di sini. Kita menuju ke Classroom. Ya. Di dalam Classroom tadi, saya sudah menyajikan beberapa macam file ya, atau folder dalam hal ini, tentang kelas-kelas yang sudah saya rancang. Dan kali ini kita menuju ke kelas simulasi penilaian akhir semester jenjang SMP. Kita coba buka. Dan tampilan dari simulasi kemarin sudah ditunjukkan. Dan hari ini adalah halaman forum yang mana antusiasnya para peserta mengikuti forum ini. Ini banyak sekali kalau kita scroll ke bawah. Ya, ini bisa ratusan kayaknya. Ratusan peserta yang memanfaatkan link Classroom ini. Oke, kita masuk ke halaman yang kedua, yaitu tugas kelas. Di tugas kelas ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, baca roster PAS, tata tertib, pengawas ruangan, lalu simulasinya, lalu bisa mengisi daftar hadir peserta simulasi. Sedangkan yang di anggota, oke, di sini pengajar saya, sedangkan siswanya berjumlah 139 siswa. Ini ke bawah banyak sekali, 139 ya. Oke, mari kita periksa hasil pekerjaan mereka. Di tugas kelas, kita klik saja di bagian tampilan bagian kiri ini. Kita klik pertama roster. Di roster sini akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini total 139 peserta. 135 masih dalam proses, sedangkan 4 peserta sudah dinilai. Dan di roster ini, roster dan juga tata tertib dan juga pengawas, simulasi dan daftar hadir, itu memiliki rubrik yang kurang lebih hampir sama, sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Kalau sangat baik apabila peserta membaca jadwal ataupun roster ataupun daftar pengawas dan mengerjakan simulasi dan juga mengisi daftar hadir. Baik apabila cuma membaca atau mengerjakan dan seterusnya gitu ya. Ini rubriknya. Oke. Jadi dari contoh daftar di peserta di roster ini 139 ini, kalau yang sampai mengulik ataupun mengisi di kolom komentar, maka mereka mengikuti rubrik penilaian tadi ya, 100 ya kalau cuma di roster. Tapi ini dari sebagian besar malah kayaknya mereka baca saja. Oke, saya coba cek satu persatu ya. Bagaimana cara menilai mereka? Ya, saya klik saja di 135. Oke. Maka muncullah
semua peserta yang terlibat hari ini. Ini banyak. Lalu dari peserta-peserta ini, cara bagaimana saya memberi penilaian ke mereka, maka saya klik centang di salah satu peserta, katakan gitu ya. Agustinus Tolokwaking misalnya, saya klik saja. Dari rubrik yang ada, maka saya memberi penilaian kepada dia 75. Dia tidak sampai sempurna karena dia tidak memberi komentar. Mungkin ini hal baru untuk dia ya. Sehingga perlu kita kasih catatan. Setelah membaca roster, tolong berikan penegasan di kolom komentar, bahwa Anda sudah membacanya. Nah, begitu ya. Atau di sini setelah membaca saja gitu ya. Setelah membaca, tolong berikan penegasan. Oke, kita copy untuk kita buat yang lain. Ya, lalu setelah kita ketik ini, kita postkan. Nah, postkan. Maka beliau atau anak ini akan membaca, Agustinus Tolokwaking ini akan membaca bahwa dia punya kekurangan adalah tidak memberikan komentar. Kita beri nilai lalu kita kembalikan ke dia. Maka di sana dia akan mendapat kiriman ini, balikan ini. Hal serupa terjadi untuk siswa yang lain. Peserta didik yang lain, kita akan berikan penilaian seperti itu. Oke, lanjut ke tahapan lain. Tahapan lain seperti tatib. Nah, tatib ini juga 139 peserta. Sudah 3 yang dinilai, 136 belum. Saya coba dengan 136 ini. Langkah yang sama dengan tadi, kita beri penilaian misalnya Antonia Aran. Oke, Antonia Aran kita beri 75 juga. Karena beliau tidak memberi komentar ya. Menulis di kolom komentar. Lalu kita kembalikan. Begitu juga di tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya yakni pengawas ruangan. Pengawas ruangan ada 139 juga. Baru satu yang saya nilai. Sedangkan sisanya yang belum ya. Oke, saya klik di 138 ini untuk saya nilai yang lainnya. Alanli gitu ya, namanya. Kita beri penilaian. Kita beri catatan juga. Lalu kita post. Lalu kita kembalikan ke dia. Supaya dia mendapat penilaian dari apa yang sudah dia lakukan. Dengan harapan supaya di proses yang lain atau setelah ini mengikuti ujian dia lebih disiplin lagi. Oke, lanjut. Ke yang berikut adalah simulasi. Simulasi di sini yang dinilai itu pekerjaannya ya. Pekerjaan di sini menggunakan Google Form. Google Form. Artinya bahwa kalau dia dapat sampai poin 100, apabila dia mengerjakan simulasi ini semua dengan sesuai dengan kunci jawaban. Nah, gitu. Lalu beliau memberi komentar. Itu baru kita dapat memberikan nilai 100 untuk dia. Nah, Google Form-nya dapat kita lihat seperti ini ya. Misalnya di sini saya ambil kelas 7. Kelas 7 dengan ini ya, simulasi pas kelas 7. Total pesertanya 93. Kita buka, kita cek pekerjaannya. Kita cek pekerjaannya secara individu saja. Individu.
Lalu ini adalah peserta yang menjawab 93 tadi. Ya, kita boleh pilih satu-satu, boleh juga berurutan ya, boleh, bisa juga kita secara acak juga boleh. Saya ambil salah satu peserta nomor 6 ini, siapa ini? Atas nama Benedictus Doroking ya. Beliau ini kita lihat pekerjaannya, nomor 1 salah, 2 benar, 3 benar, 4 salah, 5 salah. Berarti nilainya kecil ya. Nilainya tidak ini, dia berada pada tingkatan baik ya, cukup baik ya, karena dia melalui proses juga. Antara ya bisa juga kurang karena memang benarnya cuma 2 dari ini ya. Oke, maka kita kasih nilai dari pekerjaan yang diberikan, kita kasih nilai. Ya, ketika kasih nilai Doroking tadi ya. Atau ke siswa ini misalnya, salah satu dari pekerjaan mereka bisa kita kasih. Kalau benarnya cuma ini ya kita kasih 75 atau 50 atau bisa juga 25 gitu ya. Saya kasih 75, lalu pelajari atau belajar lebih sungguh lagi. Dan baca pertanyaan baik-baik sebelum menjawab. Oke, misalnya gitu. Kita kasih gitu supaya ada peringatan untuk dia bahwa lebih giat lagi belajar. Lalu baca pertanyaan baik-baik sebelum menjawab. Lalu kita kembalikan ke si Randi Aran. Oke, caranya kurang lebih seperti itu, sama juga dengan yang lain gitu. Lalu kita ke yang terakhir misalnya. Itu bagian dari daftar hadir ya. Daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta juga sama. Di sini 139, 7-nya sudah menyerahkan. Lalu 132 ini juga kita beri penilaian. Kalau 100 apabila sudah menyerahkan semua. Misalnya beliau ini sudah serahkan semua, kita kasih 100. Oke. Terus ini ingat dalam mengikuti sebuah kegiatan jangan lupa isi daftar hadir ya. Oke. Pos. Kita kembalikan. Ya. Jadi seperti itu bagaimana kita memeriksa. Nah, nanti di soal ujian yang disimulasi tadi itu akan terganti dengan mata pelajaran yang di bagian simulasi ya. Dan untuk mata pelajaran ini akan dicek oleh Bapak Ibu Guru secara mata pelajaran. Tapi secara kurikulum akan melihat dari sisi penampilan anak memanfaatkan Google Classroom. Kalau sempurna, maka secara kurikulum memberi penilaian sempurna. Tapi secara mata pelajaran, Bapak Ibu gurunya dapat melihat di Google Form, di jawaban siswa, baik secara individu maupun lewat Google Spreadsheet. Oke. Itu yang bisa Bapak Ibu dapat pada kesempatan ini terkait pemeriksaan hasil pekerjaan. Itu saja yang bisa saya berbagi pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal dalam proses penyampaian saya yang kurang. Oke, untuk itu mari kita saling belajar sama-sama dalam
mengatasi